Peristiwa sejarah Indonesia yang kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948. Peristiwa PKI Madiun melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri kontra pemerintahan Republik Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta. Front Demokrasi Rakyat atau FDR, Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia atau SOBSI berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat. Dikutip dari Soe-Hok-gi dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan tahun 1997, Kabinet Hatta menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau RERA mulai 27 Februari tahun 1948. Kebijakan RERA diterapkan setelah kabinet sebelumnya, yakni Kabinet Amir Syarifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada Perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kiri menganggap kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Musso pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet, mengajak FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal, karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Musso, digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi Kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerja sama internasional, khususnya dengan Uni Soviet, untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Selama bulan Juli hingga September tahun 1948, terjadi beberapa pembunuhan serta penculikan terhadap golongan kiri DN Aidit dalam konfrontasi peristiwa Madiun 1948. Peristiwa Sumatera 1956 menyebut bahwa ada 2 anggota PKI yang diculik, yakni Slamet Wijaya dan Pardijo. Aidit yang kelak menjadi pucuk pimpinan PKI ini bahkan menuding ada peran pemerintah Kabinet Hatta yang punya andil dalam insiden berdarah tersebut. Kasus pembunuhan lainnya juga terjadi dalam Siliwangi dari masa ke masa tahun 1968 yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat. Diungkapkan bahwa seorang perwira dari Divisi Penembahan Senopati bernama Kolonel Soetarto ditemukan tewas di depan kediamannya di Solo. Anehnya, terdapat lencana anggota Divisi Siliwangi di tempat kejadian perkara, sehingga mulai muncul percik ketegangan di kalangan Angkatan Darat. Bahkan, menurut Muhammad Dimjati dalam Sejarah Perjuangan Indonesia tahun 1951, Divisi Penambahan Senopati dikatakan ikut membantu PKI atau FDR. Pemerintah pusat langsung bersikap dengan memerintahkan kesatuan TNI yang terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya.
Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Tujuan dan peristiwa Madiun 1948 dalam buku Bersejarah Perjuangan Indonesia. A.H. Nasution menerangkan terdapat setidaknya 5 tujuan dan rencana VDR atau PKI dalam peristiwa Madiun 1948 antara lain. Pasukan pro-PKI musuh ditarik mundur dari pertempuran dan ditempatkan di lokasi yang strategis. Madiun dijadikan tempat bergerilya untuk melanjutkan perjuangan. Solo dijadikan Wild Rest atau pengalih perhatian. Selain tentara resmi, dibuat juga tentara-tentara ilegal. Mengadakan demonstrasi besar-besaran, bahkan digunakan kekerasan jika diperlukan. Dinukil dari Indonesia Merdeka Karena Amerika, 2008 karya Frances Gouda. Pada 18 September 1948, PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menentang pemerintahan RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI atau FDR pimpinan musuh menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia di Pati, Jawa Tengah, diproklamarkan pula hal serupa. Menyebutkan peristiwa Madiun 1948 menewaskan Gubernur Jawa Timur R.M. Suryo, Dokter Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Hal ini membuat pemerintah RI bertindak keras dan mengirimkan operasi penumpasan dimulai pada 20 September 1948 di bawah komando Kolonel A.H. Nasution. Selain mengatasi kisruh di Madiun, TNI juga harus menghadapi Belanda. Melalui buku peristiwa Kop Berdarah PKI, September 1948 di Madiun, terungkap bahwa tanggal 31 Oktober 1948, musuh ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Ginanjar Kartasasmita dalam 30 tahun Indonesia Merdeka mengungkapkan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya juga ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.